Jadi video pembahasan KDRT yang kita bahas tentang selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya itu banyak banget respon dari teman-teman ya. Salah satunya ada yang bilang kayak gini, cantik-cantik kok mau dijahatin suami. Guys, yang pengen aku sampaikan, jadi KDRT itu tidak memandang fisik korbannya itu seperti apa, dan tanpa memandang penampilan orang cantik, ganteng, apapun itu, karena itu relatif ya. Gak ada yang mau dijahatin sama siapapun, tetangga, suami, istri, anak, mertua, orang tua, gak ada. KDRT yang terjadi dalam rumah tangga itu terjadi karena karakter pelaku yang buruk. Dan apabila korban bertahan sampai sekian lama, padahal udah dipukulin, dijahatin sama suaminya, itu banyak banget faktornya dan tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik. Yang pertama, menjaga nama baik. Apalagi public figure, barangkali ini bebannya mungkin lebih besar. Contohnya, aku selebgram, kalau misalkan berita tentang KDRT yang dilakukan oleh suamiku kepada aku ini terekspos, bagaimana nanti tanggapan publik, bagaimana namaku ke depannya. Yang kedua, demi anak, kasihan sama anak. Ini sering banget dijumpain dan sering banget dijadikan alasan korban KDRT mempertahankan hubungannya yang udah gak sehat itu. Kalau ada yang beralasan seperti ini, mohon diberitahu, bisa dikasih video ini juga boleh. Mempertahankan rumah tangga KDRT demi anak itu malah berdampak buruk buat anaknya. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengendalikan emosi seseorang? Apakah kita bisa mengendalikan kapan masalah itu muncul yang akhirnya membuat seseorang naik darah, main tangan seperti itu? Sehingga yang terjadi nggak peduli ada anak di sekitar, pelampiasan emosi dilakukan, mukul istri, ngasarin istri, ataupun bahkan sebaliknya. Pertengkaran secara verbal dengan lontaran kata-kata kasar, sehingga otomatis anak melihat, anak mendengar. Apakah nggak apa-apa ini terjadi? Apakah nggak apa-apa anak melihat itu? Terkait dengan itu ada faktor finansial. Bagaimana nanti aku hidup tanpa suamiku? Siapa yang akan membiayai anak-anakku? Faktor selanjutnya ada faktor riwayat keluarganya, ini nggak ada yang bercerai, sehingga kalau aku satu-satunya yang bercerai, nanti ini jadi aib bagi keluargaku. Ada yang begitu juga. Kemudian mungkin ada suatu kondisi dia curhat sama orang tuanya perihal, mungkin dia curhatnya itu nggak langsung tentang dirinya, dia pakai nama orang lain, pihak orang lain. Ma, Pak, Bu, Ayah, ada nih temanku yang begini, diginiin sama suaminya dan belum cerai sampai saat ini. Menurut ibu gimana ya baiknya? Responnya malah seperti ini. Oh, itu berarti istrinya harus introspeksi diri, ada yang kurang dari dia, harus evaluasi lagi biar suaminya nggak kayak gitu ke dia. Terus amit-amit dah cerai dan lain semacamnya. Hingga akhirnya setelah dia dengar itu, dia akhirnya malah semakin takut untuk mengambil tindakan perceraian di rumah tangganya yang toksik ini. Jadi gitu ya teman-teman, jawaban dari komentar tadi. Kesimpulannya adalah gak ada siapapun dari kita yang mau dijahatin oleh siapapun, suami, anak, istri, tetangga, ibu, saudara, ayah, dan semacamnya. Gak ada hubungannya juga dengan penampilan fisik seseorang, mau cantik, tampan, manis, dan semacamnya. Ini tentang bagaimana seseorang merasa berharga, merasa dirinya pantas atau tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik dan buruk. Dan semuanya itu tergantung dari bagaimana kamu merasakan tentang diri kamu, apa yang kamu rasakan tentang diri kamu, bagaimana kamu menilai diri kamu. Banyak sekali orang yang kita nilai cantik, ganteng, tapi dia tidak merasa percaya diri dengan itu dan merasa rendah diri. Itu banyak juga seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ingat ya, komentar tadi jawabannya kayak gini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.